Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Soft Computing pada pertemuan 6, di mana materinya masih tentang logika fuzzy, di mana pada pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang metode fuzzy yaitu Tsukamoto, di mana minggu lalu kita sudah bahas metode fuzzy yaitu Mamdani. Sekarang kita akan masuk untuk metode fuzzy selanjutnya yaitu metode fuzzy Tsukamoto. Jadi yang dibahas pada pertemuan hari ini adalah tentang metode Tsukamoto dan contoh kasus dan penyelesaiannya. Yang pertama, apa itu metode Tsukamoto? Nah, metode Tsukamoto ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli yang namanya Tsukamoto, di mana metode Tsukamoto ini berisikan setiap konsekuen atau kesimpulan pada setiap aturan if then harus direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Dan hasilnya, output hasil inferensi, hasil dari logika Tsukamoto ini nanti berupa setiap aturan diberikan secara tegas atau crisp berdasarkan alpha predikat berdasarkan setiap rule nanti. Kemudian kita akan menghitung rata-rata terbobot untuk menghitung hasil akhirnya. Di mana pada proses metode Tsukamoto itu ada 4. Yang pertama ada fazifikasi, yang kedua ada operasi logika, yang ketiga ada implikasi, yang keempat yaitu defazifikasi untuk menentukan hasil akhirnya. Di mana perbedaan metode Tsukamoto dengan metode Mamdani, kalau pada metode Mamdani ada satu proses yaitu adalah penggambaran grafik yaitu grafik agregasi. Tetapi pada metode Tsukamoto kita tidak menggambarkan grafik agregasi, langsung masuk saja pada proses defazifikasi. Dan cara perhitungannya pun berbeda. Nah, ini contoh kasusnya. Masih sama seperti kasus Mamdani kemarin, tetapi kali ini kita akan menghitung berdasarkan metode fuzzy Tsukamoto, di mana soalnya adalah suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Kemudian, persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimalnya yaitu 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM perusahaan hanya mampu memproduksi paling tidak 2.000 kemasan per hari. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy, nah di mana pada kasus ini ada 4 aturan fuzzy atau rule-nya ada 4. Yang pertama, if permintaan turun and persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Itu rule yang pertama. Kemudian rule yang kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Kemudian untuk rule yang ketiga, if permintaan naik and persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Kemudian rule yang keempat yang terakhir yaitu if permintaan naik and persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaannya sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Nah, kali ini kita akan menghitung dan akan menyelesaikan kasus ini, di mana yang pertama tentukan variabel, kemudian himpunan, kemudian semesta dan domain dari soal tadi. Yang pertama variabel fuzzy. Nah, hampir sama dengan metode Mamdani kemarin, kita tentukan dulu yang pertama itu variabel fuzzy-nya, di mana untuk soal ini variabel fuzzy-nya yaitu ada permintaan, ada persediaan, dan ada produksi barang. Jadi variabel fuzzy-nya itu ada 3. Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada persediaan, yang ketiga ada produksi barang. Kemudian himpunan fuzzy-nya, untuk permintaan, himpunan fuzzy-nya ada 2, yaitu ada turun dan ada naik.
Kemudian untuk himpunan fazi persediaan ada dua juga, yaitu ada sedikit dan juga banyak. Kemudian himpunan fazi untuk produksi barang ada dua juga, yaitu berkurang dan bertambah. Kemudian untuk semestanya yaitu adalah nilai dari yang paling kecil sampai yang paling terbesar, paling maksimal. Di mana untuk variabel fazi permintaan untuk nilai minimalnya adalah 0, sampai tidak terhingga untuk nilai maksimalnya. Kemudian untuk persediaan sama, yaitu dari 0 sampai tidak terhingga. Kemudian produksi barang juga dari 0 sampai tidak terhingga. Kemudian untuk domain itu berdasarkan soal tadi, untuk permintaan yaitu dengan himpunan fazinya turun, berarti nilainya adalah dari 0, 1000. Karena untuk permintaan yaitu paling kecilnya adalah 1000. Nah, berarti nilainya untuk turun itulah 0,1000. Kemudian untuk naik berarti dari 5000 sampai tidak terhingga. Begitu juga untuk persediaan, untuk himpunan fazinya yang sedikit berarti nilainya dari 0,100. Kemudian untuk banyak yaitu dari 600 sampai tidak terhingga. Kemudian untuk produksi barang berarti nilai domain untuk himpunan fazi berkurang yaitu dari 0 sampai 2000. Kemudian untuk bertambah yaitu dari 7000 sampai tidak terhingga. Setelah itu kita akan masuk pada rumus derajat keanggotaan. Nah, di mana untuk permintaan berarti kita memakai kurva linear naik dan linear turun. Nah, ini rumusnya yang dipakai. Berarti misalnya untuk derajat keanggotaan permintaan turun misalnya. Nah, ini contoh. Jika nilai X di bawah 1000 berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 1. Jika nilai X berada di antara 1000 dan 5000 berarti rumusnya adalah ini, 5000 kurang X per 5000 kurang 1000. Kemudian jika X berada di atas 5000 berarti nilai derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, berarti untuk permintaan rumus yang dipakai adalah rumus kurva linear naik untuk mu permintaan naik dan kurva linear turun untuk mu permintaan turun. Kemudian untuk persediaan juga begitu, yaitu memakai rumus kurva linear naik dan kurva linear turun, di mana untuk persediaan sedikit itu memakai linear turun dan untuk persediaan banyak itu memakai rumus linear naik. Kemudian untuk produksi barang sama juga, yaitu memakai rumus linear naik dan linear turun, di mana untuk mu produksi berkurang berarti rumus yang dipakai adalah rumus linear turun. Sedangkan untuk mu produksi bertambah berarti rumus yang dipakai adalah rumus kurva linear naik. Nah, kita akan masuk pada proses fazifikasi yang pertama. Di mana soal tadi adalah jika permintaannya adalah 4000 dan persediaannya 300. Nah, ini nilai X-nya. 4000 dan 300. Nah, berarti kita cari nilai derajat keanggotaan untuk masing-masing variabel ini. Yang pertama kita cari dulu variabel permintaan. Jadi permintaan berarti nilai X-nya adalah 4000. Berarti kita cari mu permintaan turun untuk 4000 dan mu permintaan naik untuk 4000. Nah, di mana 4000 ini, nah kalau kita lihat di kurva permintaan 4000 itu nilainya adalah berada di antara 1000 dan 5000. Berarti rumus yang dipakai adalah, kalau untuk permintaan turun ini rumusnya 5000 kurang X per 5000 kurang 1000. Kalau untuk mu permintaan naik berarti ini rumusnya, yaitu X kurang 1000 per 5000 kurang 1000. Nah, dan setelah dicari untuk mu permintaan turun berarti 5000 kurang 4000 per 4000 ini dapat dari 5000 kurang 1000. Nah, berarti 1000 per 4000 berarti 0,25. Berarti mu permintaan turun pada nilai X-nya 4000 berarti 0,25. Kemudian untuk mu permintaan naik berarti 4000 kurang 1000 per 4000 berarti 0,75. Berarti nilai mu permintaan naik pada X-nya 4000 berarti nilainya adalah 0,75.
Kemudian untuk variabel persediaan, untuk mu persediaan sedikit dengan X-nya 300, berarti rumusnya adalah persediaan berarti untuk sedikit N600 kurang X per N600 kurang 100, berarti N600 kurang 300 per N600 kurang 100. Nah, N600 kurang 300 per N600 kurang 100, berarti 300 per 500, berarti hasilnya adalah 0,6. Kemudian untuk mu persediaan banyak, berarti rumus yang dipakai adalah 300 kurang 100 per 600 kurang 100, berarti 300 kurang 100 per 500, 200 per 500. Hasilnya adalah 0,4. Nah, ini proses fazifikasi. Kemudian kita akan masuk pada operasi logika fazi dan implikasi. Nah, di mana kita akan mencari nilai alfa predikat dan Z dari setiap aturan. Jadi ini perbedaan antara metode Mamdani dengan metode Tsukamoto ini. Kalau pada metode Mamdani, setelah kita melalui proses fazifikasi, kemudian kita melalui operasi logika fazi dan implikasi, di mana pada operasi logika fazi dan implikasi kita hanya sampai mencari nilai min, nilai alfa predikat saja, ya, dengan ketentuannya lah min, karena operasi logikanya adalah n. Nah, sedangkan pada metode Tsukamoto ini, kita setelah mencari alfa predikat, setelah itu kita juga mencari nilai Z dari setiap rule ini. Nah, contoh, pada rule pertama, if permintaan turun, n persediaan banyak, dan produksi barang berkurang. Di mana kita mencari alfa predikatnya dulu. Alfa predikat 1 sama dengan mu permintaan turun, n mu persediaan banyak. Kemudian kita masukkan ke rumus, berarti karena ini n, berarti di sini min. Min dalam kurung mu permintaan turun, dalam kurung dengan data X-nya 4000, kemudian di n kan dengan mu persediaan banyak, dalam kurung data X-nya 300. Nah, di sini untuk mu permintaan turun 4000 berapa hasilnya tadi? Berarti 0,25. Sedangkan mu persediaan banyak dengan data X-nya 300, persediaan banyak dengan data X 300, berarti ini nilainya adalah 0,4. Nah, di sini min 0,25 dengan 0,4. Nah, di sini kita cari nilai yang terendah. Berarti di antara 0,25 dengan 0,4, yang manakah yang terendah? Berarti nilainya adalah 0,25. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai Z, di mana nilai Z itu berdasarkan den-nya. Nah, di sini den-nya adalah den produksi barang berkurang. Berarti untuk mencari Z, kita harus mencari rumus produksi berdasarkan rumus produksi barang berkurang. Nah, produksi barang berkurang. Nah, berarti yang dipakai adalah 7000 kurang Z per 7000 kurang 2000 sama dengan derajat keanggotaan. Nah, di mana derajat keanggotaannya sudah kita capai tadi, yaitu berdasarkan alfa predikat tadi, yaitu 0,25. Jadi rumus kita langsung masukkan saja 7000 kurang Z, karena nilai Z ini yang kita cari. 7000 kurang Z per 5000 sama dengan 0,25. Nah, berdasarkan rumus ini maka didapatkan juga hasilnya itu Z1 sama dengan 5750. Nah, maka Z1-nya adalah 5750. Nah, itu untuk rule yang pertama. Nah, saya ulang lagi. Kenapa dipakai rumus produksi barang berkurang? Kita diambil berdasarkan dari den-nya. Kalau den-nya produksi barang berkurang, berarti rumus yang dipakai adalah rumus produksi barang berkurang. Sedangkan jika misalnya den produksi barang bertambah, berarti rumus yang dipakai rumus produksi barang bertambah. Nah, jadi untuk rule yang pertama, jadi kita tentukan dulu alfa predikatnya dapat 0,25. Setelah itu baru kita cari Z1. Nah, karena di Z1 ini adalah den-nya produksi barang berkurang, berarti yang kita pakai adalah rumus produksi barang berkurang, berarti 7000 kurang Z per 7000 kurang 2000. Nah, kita sudah mengetahui derajat keanggotaannya, berarti derajat keanggotaannya tadi berapa? 0,25.
buat 0,25 itu berdasarkan yang ini, alfa predikat 1. Jadi setelah dicari, Z1 nya itu adalah 5750. Setelah itu kita akan cari juga untuk rule yang kedua. Kita cari juga alfa predikat 2 dan Z2. Nah, di mana rule 2 itu adalah if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi barang berkurang. Berarti kita cari alfa predikat 2 sama dengan mu permintaan turun di N kan dengan mu persediaan sedikit. Dimana karena ini operasi logikanya adalah N, berarti kita masukkan dengan rumusnya itu nilai min, yaitu min dalam kurung mu permintaan turun dengan data X nya 4000 di N kan dengan mu persediaan sedikit dengan data X nya 300. Dimana mu permintaan turun dengan data X nya 4000 berarti 0,25. Sedangkan mu persediaan sedikit dengan data X nya 300, persediaan sedikit dengan data X 300 0,6. Berarti min dalam kurung 0,25 dengan 0,6, yang manakah yang terendah, yaitu 0,25. Nah, ini alfa predikat 2, yaitu derajat keanggotaan untuk rule yang kedua. Nah, setelah itu kita mencari Z yang kedua, Z2. Karena di sini den-nya produksi barang berkurang juga, berarti rumus yang dipakai adalah rumus produksi barang berkurang. Berarti sama dengan rule pertama tadi, 7.000 kurang Z per 7.000 kurang 2.000. 7.000 kurang Z per 5.000 sama dengan 0,25. Maka didapatkan setelah dicari Z2 sama dengan 5.750. Setelah itu kita cari juga untuk rule yang ketiga, yaitu if permintaan naik, N persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Kita cari juga alfa predikatnya dan kita cari juga Z-nya setelah didapatkan alfa predikat nanti. Nah, untuk alfa predikat 3 yaitu rule-nya mu permintaan naik, N mu persediaan banyak. Berarti min dalam kurung mu permintaan naik dengan data X 4000 di N kan dengan mu persediaan banyak dengan data X 300. Maka mu permintaan naik 4000. Mu permintaan naik 4000 berarti datanya adalah 0,75. Di N kan dengan mu persediaan banyak dengan data X nya 300. Berarti data X 300 mu persediaan banyak dengan data X 300 berarti 0,4. Berarti kita masukkan rumus min dalam kurung 0,75 dengan 0,4. Yang manakah yang terendah? Berarti yang diambil adalah 0,4. 0,4 berarti hasilnya adalah hasil alfa predikat 3 yang akan dijadikan sebagai derajat keanggotaan pada rule ketiga. Nah, kemudian kita akan cari Z. Nah, karena di sini den produksi barang bertambah, berarti yang kita pakai adalah rumus produksi barang bertambah. Di mana rumus produksi barang bertambah yang kita pakai yang ini, Z kurang 2000 per 7000 kurang 2000, berarti Z kurang 2000 per 5000. Z kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,4. Dan setelah dicari, maka nilai Z3 nya itu adalah 4000. Dan yang terakhir kita akan mencari untuk rule yang keempat, yaitu if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Sama seperti rule yang pertama, rule yang kedua, dan rule yang ketiga. Kita akan mencari alfa predikat 4 dan kita akan mencari nilai Z4. Di mana untuk rule yang keempat, itu rule-nya adalah if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi barang bertambah. Yang pertama kita cari dulu alfa predikatnya, yaitu alfa predikat 4 sama dengan mu permintaan naik di N kan dengan mu persediaan sedikit. Ini salah ketik ya, ini mu persediaan sedikit. Dimana kita masukkan ke rumus ini, karena ini adalah operator N, berarti kita pakai rumus min dalam kurung mu permintaan naik dengan data X nya 4000 dengan di N kan mu persediaan sedikit dengan data X nya 300. Nah, mu permintaan naik dengan data X nya 4000 berarti
kita lihat data tadi, mu permintaan naik 4000, berarti nilai X nya lah, nilai mu nya lah 0,75. Kemudian mu persediaan sedikit dengan data X nya 300, berarti mu persediaan sedikit dengan data X nya 300, berarti nilainya lah 0,6. Nah, setelah itu kita cari nilai minimalnya, itu min dalam kurung 0,75 dengan 0,6. Nah, yang manakah yang terendah? Berarti nilai yang terendah adalah 0,6. Setelah itu kita akan mencari nilai Z4, di mana rumusnya adalah, karena ini rule-nya lah dan produksi barang bertambah, berarti rumus yang dipakai adalah rumus produksi barang bertambah. Z kurang 2000 per 7000 kurang 2000, Z kurang 2000 per 5000. Z kurang 2000 per 5000 sama dengan 0,6. 0,6 ini diambil dari alfa predikat 4. Dan setelah dicari, maka nilai Z4-nya adalah 5000. Sampai di sini operasi logika fuzzy dan implikasi sudah selesai. Karena nilai alfa predikat dan nilai Z untuk keempat-empat rule sudah diketahui. Setelah itu kita akan masuk pada proses yang terakhir, yaitu defazifikasi, di mana perbedaan antara Tsukamoto dengan Mamdani. Kalau untuk metode Mamdani, rumusnya adalah defazifikasinya itulah momen per luas daerah. Sedangkan untuk Tsukamoto, rumus defazifikasinya itulah Z sama dengan alfa predikat 1 kali Z1 ditambah alfa predikat 2 kali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali Z4. Kalau Z-nya dan alfa predikatnya ada banyak, berarti kita jumlahkan sampai berapa nilai alfa predikat dan Z-nya. Dan dibagi alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Nah, inilah yang dimaksud rumusnya lah, rumus metode rata-rata terbobot. Nah, kita masukkan angka-angka tadi. Berarti alfa predikat 1 dikali Z1, berarti alfa predikat 1-nya adalah tadi berapa? Alfa predikat 1 0,25 dikali Z-nya 5750 ditambah 0,25 dikali 5750 ditambah 0,4 dikali 4000 ditambah 0,6 dikali 500 per alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 tambah alfa predikat 3 tambah alfa predikat 4, di mana alfa predikat 1 yaitu 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,4 ditambah 0,6. Kemudian setelah dihitung, maka yang baris atas itu nilainya adalah 7457, kemudian baris bawah nilainya 1,5, berarti 7457 per 1,5, sehingga didapat hasilnya adalah 4983. Jadi kesimpulannya berdasarkan soal tadi, pertanyaan tadi berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Jadi jawabannya adalah, jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi yaitu sebanyak 4983 kemasan. Ini hasil yang didapatkan berdasarkan metode Tsukamoto. Baik, sampai di sini materi pertemuan 6. Jika selama penyampaian materi tadi saya ada kekeliruan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.